Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Reza Dwi Arti dan bersama 5 teman saya di sini kami akan menjabarkan hasil diskusi kami mengenai materi bab 4 pelajaran akidah akhlak, yaitu tentang adab perjalanan, adab bertamu dan menerima tamu, adab berhias dan adab berpakaian. Jangan skip videonya sampai di sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adab berpakaian. Adab berpakaian bagi seorang muslim yang utama adalah menutup aurat, sopan dan sesuai dengan akhlak syariat Islam. Aurat lelaki menurut para ahli hukum terletak pada pusat hingga sampai lutut kaki, dan sedangkan yang untuk perempuan terletak pada semua anggota badan terkecuali wajah, telapak tangan, dan telapak kaki. 6. Adat berpakaian. Yang pertama adalah menutup aurat. Yang kedua, tidak menyerupai pakaian orang kafir. Yang ketiga, tidak menyerupai pakaian lawan jenis. 4. Tidak transparan. Yang kelima, diawali dengan sebelah kanan. Dan yang keenam, doa sebelum memakai pakaian. B. Adab berhias. Berhias merupakan suatu kegiatan alamiah yang dilakukan oleh manusia. Berhias merupakan salah satu cara berpenampilan dengan memperhatikan unsur keindahan di dalamnya. Dalam Islam, berhias atau merapikan diri adalah suatu kebaikan dan sunnah jika dilakukan sepanjang masih dalam untuk beribadah dan kebaikan. Namun dalam berhias ada beberapa hal yang perlu diperhatikan terutama bagi para wanita. Berikut adab untuk berhias bagi wanita dan pria dalam ajaran Islam. 1. Tidak berlebihan. Dalam surah Al-A'raf ayat 31, Allah berfirman yang artinya, "Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan." Dalam ayat tersebut dengan tegas Allah memberitahukan kepada seluruh hambanya agar tidak berlebih-lebihan dalam melakukan sesuatu termasuk dalam berhias. 2. Tidak tabarruj. Allah melarang hambanya untuk bertabarruj. Tabarruj dalam Islam berasal dari kata al-burj yang artinya bintang, suatu yang terang dan tampak. Dalam kata arti lain, berhias dalam menunjukkan perhiasan, ketampanan, dan kecantikan diri sendiri. 3. Menutup aurat. Dan doa dalam bercermin memiliki arti yaitu segala puji bagi Allah yang telah menyempurnakan dan memperbaiki penciptaannya, memuliakan bentuk wajahku, dan Dia membaguskan dan memasukkan aku termasuk orang-orang Islam. Yang C adalah adab perjalanan. 1. Pengertian adab perjalanan dapat ditemukan dalam bahasa Arab, yaitu adalah rihlah atau safar, yang artinya perjalanan. Secara istilah, perjalanan itu adalah kegiatan meninggalkan rumah dengan menggunakan kendaraan atau berjalan kaki dengan tujuan dan maksud tertentu. Yang kedua, adab perjalanan. Yang pertama, adab sebelum berangkat. Sebelum berangkat, kita diharuskan untuk berpamitan dan meminta izin kepada orang tua untuk keluar. Yang kedua, yaitu adalah adab saat di perjalanan. Saat di perjalanan, ketika kita melihat yang indah-indah, maka kita harus mengucapkan subhanallah. Yang ketiga itu adalah adab setelah kembali dari perjalanan. Yang kita lakukan saat kita setelah dari perjalanan adalah dengan mengucapkan syukur dan hamdalah, atau bisa melakukan sholat sunnah atau sujud syukur atas keselamatan yang telah diberikan kepada kita. Yang ketiga adalah nilai positif dari adab perjalanan. Yang pertama, safar bisa menghibur diri dari kesedihan. Yang kedua, safar menjadi sarana untuk menghasilkan usaha. Yang ketiga, safar dapat menambahkan pengalaman. Yang keempat, dengan safar kita akan lebih banyak mengenal adab dari tempat-tempat yang sudah kita kunjungi. Dan yang kelima, perjalanan dapat menambahkan wawasan kita dan teman yang baik dan mulia.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menceritakan sedikit tentang adab bertamu. Yang pertama, mengetuk pintu dengan lembut. Hal yang perlu kita perhatikan adalah batasan mengetuk pintu. Rasulullah telah menjelaskan kita untuk mengetuk pintu tidak lebih dari 3 kali, yang diriwayatkan dalam hadis berikut. Dan dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah bersabda, minta izin masuk ke rumah itu hanya 3 kali. Jika diizinkan, masuklah. Dan jika kamu tidak diizinkan, maka pulanglah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua, ucapan salam dan meminta izin sebelum masuk. Sebagai tamu sebelum masuk ke rumah, hendaklah kita meminta izin terlebih dahulu kepada si pemilik rumah. Dalam istilah Jawa disebut melakukan ungguh-ungguh lan totok kromo. Yang ketiga, tidak menghadap langsung ke pintu. Hal ini bertujuan untuk memberikan hak si pemilik rumah untuk mempersiapkan diri menyambut tamu. Yang keempat, tidak melihat isi rumah. Melihat isi rumah tidak diperkenankan. Hal ini seperti yang dijelaskan dalam hadis berikut. Andaikan ada orang yang melihat dirimu tanpa izin, engkau dapat melemparnya dengan batu, lalu kamu cungkil matanya, maka tidak akan dosa bagimu. Hadis riwayat Bukhari dan Kitabul Istizan. Yang kelima, bersalaman. Dalam bertamu, usahakanlah untuk bersalaman, kecuali pada lawan jenis. Yang keenam, duduk di tempat yang disediakan. Yang ketujuh, menjawab pertanyaan dengan jelas. Saat kita bertamu, otomatis kita ditanya apa tujuan kedatangan kita ke rumah ini. Saat mereka memberikan pertanyaan-pertanyaan tersebut, sebaiknya kita menjawabnya dengan jujur dan jelas. Yang kedelapan, menunjukkan raut wajah yang baik. Selama kita bertamu, kita harus perlihatkan akhlak sebagai seorang muslim yang baik dan penuh kasih sayang. Yang kesembilan, mendoakan. Di antara yang diajarkan Rasulullah adalah yang artinya, ya Allah, ampuni dosa mereka dan kasihilah mereka serta berkahilah rezeki mereka. Dan yang ke-10, meninggalkan kesan baik. Kesan baik bisa kita tinggalkan dengan melakukan hal-hal yang baik, mulai dari mengetuk pintu, duduk, sampai salam perpisahan yang baik pula. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang E adalah adab menerima tamu. Yang pertama, pengertian adab menerima tamu. Secara istilah, menerima tamu dimaknai menyambut tamu dengan berbagai cara penyambutan yang lazim atau wajib dilakukan menurut adat ataupun agama, dengan maksud untuk menyenangkan atau memuliakan tamu, atas dasar keyakinan untuk mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, bentuk adab menerima tamu. 1. Berpakaian sopan. 2. Terimalah tamu dengan sopan santun dan ramah tamah. Yang ketiga, jawablah salam dengan ucapan Waalaikumsalam bila memberi salam. Yang keempat, tunjukkan wajah yang berseri-seri tanpa membedakan siapa tamu yang hadir. Yang kelima, wanita yang sendiri di rumah dilarang menerima tamu laki-laki. Yang keenam, persilahkan masuk dan duduk. Yang ketujuh, suguhilah minuman dan makanan. Yang ke-8, ajak bicara dengan penuh kehangatan dan keakraban. Yang ke-10, jawablah salam apabila tamu mengucapkan salam untuk pamit pulang. Yang ketiga, membiasakan adab menerima tamu. Agar dapat menyambut tamu dengan sukacita, maka tuan rumah harus memiliki pikiran yang positif atau husnudzon terhadap tamu. Jangan sampai kehadiran tamu disertai dengan munculnya pikiran negatif dari tuan rumah atau sujon. Itulah hasil video tadi. Nah, di sini mungkin banyak kesalahan cara pembicaraan atau isinya. Saya mewakili kelompok ini meminta maaf dan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.